Ya Allah, gimana enggak turun tuh musibah demi musibah di kita punya negeri, saudara. Hal yang kayak begini dianggap sepele, padahal ini besar, luar biasa. Apalagi berkenaan dengan pondok pesantren, saudara. Ini oknum-oknum yang semacam ini mesti dibersihkan. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-ghurr al-mayamin wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para kita hormati yang sama kita muliakan guru kita tercinta, imam besar umat Islam, al-mukarram al-muhtaram, ad-da'i ilallah, murabbi ruhina wa ajsadina, al-habib Muhammad Rizik bin Husain Sihab, famata'ana Allah bituli hayatih wa nafa'ana bi ulumih fid dini wad dunya wal akhirah. Begitu juga anak, menantu, cucu-cucu beliau, kita doakan mudah-mudahan semuanya diberikan sehat wal afiat, mudah-mudahan semua diberikan panjang umur, diberkahi kehidupan dunia dan akhiratnya, dan insya Allah selalu istiqamah di dalam amar ma'ruf nahi munkarnya, dan juga insya Allah mudah-mudahan semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga para tuan guru kita, para habaib, para kiai, dan juga yang hadir di sini. Baru saja tadi guru kita menyampaikan, al-mukarram al-muhtaram Kiai Haji Nurzaini Swanda Al-Habib Idrus Al-Habsi, Kiai Haji Awid Masyhuri. Kita doakan mudah-mudahan semua para kiai diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, digabul segala hajat-hajatnya, dijadikan ilmunya bermanfaat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Singkat saja dari saya, tadi ketua umum kita dan Kiai Awid sudah menyinggung-nyinggung, akhir-akhir ini kita punya negeri itu dibikin luar biasa kacaunya, terkhusus daripada pondok pesantren. Betul? Yang namanya pencabulan antara syekhnya dengan santrinya. Pertanyaannya, ini perbuatan dilaknat nggak sama Allah? Dilaknat nggak sama Allah? Kenapa bisa terjadi di negeri kita seperti ini, saudara? Karena hukum yang ada di negeri ini tidak ditegakkan dengan sebaik-baiknya. Betul? Karena pejabatnya masa bodoh. Pejabatnya nggak mau tahu, padahal ini bukan hal sepele, saudara. Luar biasa. Ini nggak terjadi di negara tetangga kita seperti di Malaysia, di Brunei. Ini nggak terjadi, saudara. Ini di negeri ini merajalela luar biasa. Padahal ini perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita lihat kaum Lut. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ini hadis sahih. Faqala Nabi SAW, kata Nabi SAW, la'anna Allahu man amila amala qaumi Lutin. Atau kata Nabi SAW, kata Nabi, Allah melaknat daripada orang-orang yang melakukan perbuatan Allah. Bisa saudara seperti itu. Ini udah dijelas dilaknat sama Allah. Bahkan nggak sampai di situ. Orang yang melakukan zina antara perempuan yang bukan muhson itu dicambuk dan diasingkan selama 1 tahun, saudara. Begitu juga orang yang melakukan zina, dia muhson, dirajam, dibunuh, saudara, dimatikan. Bagaimana orang yang melakukan sesama jenis, saudara? Dan ini terjadi di kita punya negeri, betul? Betul.
Jangan-jangan pejabatnya juga begitu kali nih. Ya, betul nggak? Lu takut amat loh. Tidur. Ya Allah, gimana nggak turun tuh musibah demi musibah di kita punya negeri, saudara. Hal yang kayak begini dianggap sepele, padahal ini besar, luar biasa. Apalagi berkenaan dengan pondok pesantren, saudara. Ini oknum-oknum yang semacam ini mesti dibersihkan. Kalau tadi kita diskusi dengan Kiai Awid Masyuri, nggak ada jalannya, udah hukum. Setuju nggak kira-kira tuh? Setuju nggak? Mati, saudara. Mau direhabilitas, mau diapain, tetap aja nggak sembuh-sembuh. Ini bukan penyakit, ini laknat dari Allah. Sama kayak orang melakukan zina, dia kena AIDS. AIDS itu bukan penyakit, itu laknat, azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang yang melakukan hal semacam ini, saudara, sama kayak ayam kena flu burung. Ayam, lu tahu ayam nggak? Unggas tuh kena flu burung. Itu kalau biar nggak nyebar, gimana caranya tuh? Bakar kan? Matiin kan? Habis gak tuh? Putus gak tuh? Virus flu burungnya kira-kira putus gak kalau digituin tuh? Sama nih manusia yang kayak begini nih. Takbir, shollu ala Nabi. Jadi kalau misalkan nih hukum di Indonesia dimusnahin, setuju gak kira-kira tuh? Setuju gak? Amin. Kalau nggak tobat, bakar katanya. Masya Allah. Kiai Awid nih, Masya Allah nih. Ya. Jadi sekali lagi, ayo mari sama-sama. Kalau nanti kita mempunyai aksi nih untuk minta ke DPR MPR atau minta ke pemerintah agar dibuatin undang-undang, orang-orang yang melakukan daripada hal semacam ini hukum udah. Setuju gak kira-kira tuh? Setuju gak kira-kira? Setuju gak? Setuju. Allah udah ciptain laki sama perempuan. Lu laki sama laki ngadu pedang, bego. Gimana ceritanya lu? Ayam aja, ayam yang otaknya kecil. Ayam sama manusia tuh otaknya gedean mana? Gedean mana? Gedean manusia. Ayam otaknya kecil, nggak mau tuh ayam jago nyodok ayam jago, saudara. Betul nggak kira-kira tuh? Ini manusia yang Allah kasih otak, Allah kasih akal. Laki sama laki main kan PA nggak tuh? Geblek nggak tuh? Ini yang kayak begini nih, ya. Yaudah deh, jangan lama-lama nih, masih banyak lagi ya. Mudah-mudahan insya Allah yang kayak begini dimusnahin sama Allah Subhanahu wa taala. Kaum Nabi Lut aja dimusnahin sama Allah, diturunin tuh batu yang dari neraka diambil tuh, hancur semuanya. Betul nggak kira-kira? Betul nggak? Nah, jadi sekali lagi, kalau misalkan ini hukum didirikan di Indonesia, setuju nggak? Setuju nggak? Takbir, shollu ala Nabi. Nah, jadi mudah-mudahan insya Allah nggak ada lagi tuh nama pesantren kotor, nama kiai kotor, nama ulama kotor, nama ulama jadi jelek, nggak ada lagi tuh insya Allah. Jadi kalau oknum-oknum yang kayak gini dimusnahkan, insya Allah Indonesia akan bersih, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan musibah demi musibah itu insya Allah nggak akan terjadi lagi di Indonesia. Betul? Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.